Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa menyatakan berdasarkan konstitusi, pendidikan gratis berlaku bagi semua anak, tidak membedakan anak yang miskin ataupun kaya. Pernyataan Hatta ini mendebat pendapat cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala bahwa murid kaya harus bayar sekolah lebih mahal. Berikut cuplikan debat antar cawapres yang diselenggarakan oleh KPU semalam di Jakarta. Kenapa harus ada crop subsidi? Karena apabila tidak ada crop subsidi antara mampu tidak mampu, maka akan terjadi dua kelas pendidikan. Pendidikan gratis penting, namun bagi yang mampu ternyata membayar puluhan kali lipat daripada seharusnya karena dia inklusif di sekolah-sekolah yang kata quote unquote sekolah internasional. Maka mereka pun harus membayar sesuatu untuk subsidi kepada tidak mampu dalam bentuk pajak yang baik, dalam bentuk suatu kerjasama, supaya jangan terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan yang gratis dan pendidikan yang mahal yang terjadi. Harus ada kerjasama keduanya, walaupun tentu kita setuju dan kita harus menjalankan sekolah gratis itu yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan sebagainya. Saya masih belum pas betul dengan jawaban tadi itu, karena menurut pandangan kami pendidikan berkeadilan dan inklusif serta berkesinambungan itu adalah hak mendasar dari warga negara sebagaimana disebutkan di dalam pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Ayat 2-nya mengatakan setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayai. Inilah yang disebut dengan inklusif, berkeadilan, tidak membedakan. Sedangkan apabila ada kaya dan miskin, tidak tercermin di dalam sekolah gratis. Yang kaya akan membayar pajak lebih besar daripada yang miskin. Tentu ia memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusinya dalam kapasitasnya sebagai orang kaya, tapi tidak pada pendidikan itu. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa konstitusi kita sudah mengatur tentang pendidikan yang dibiayai oleh negara. Kalau perlu kita terus naik sampai ke tingkat perguruan tinggi. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Dalam debat semalam, Cawapres Yusuf Kala mempertanyakan kebocoran negara yang selalu dikemukakan oleh Capres Prabowo Subianto. Ya, Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa menjelaskan kebocoran yang dimaksud bukanlah kebocoran anggaran negara dari APBN, namun merupakan dalam bentuk potensi kerugian atau potential loss negara. Setiap kali debat, Pak Prabowo mengatakan tentang kebocoran luar biasa daripada keuangan negara, artinya korupsi daripada itu. Pertanyaannya, apakah Anda ketahui itu selama di pemerintahan bahwa ada kebocoran 3 triliun per hari? Kedua, apakah karena korupsi pasti diperbuat oleh penyelenggara negara, pegawai negeri dan penyelenggara lainnya, anggota DPR, apakah sumber daya manusia penyelenggara negara sebegitu jeleknya sehingga bisa terjadi itu? Itu, silakan. Terima kasih. Untuk dijawab 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK, pertanyaannya cukup bagus. Saya perlu menjelaskan, Pak Prabowo Subianto, Capres kami, tidak mengatakan kebocoran itu bersumber 1.000 triliun dari APBN. Bagaimana mungkin? APBN kita 1.800 triliun. Akan tetapi yang dimaksud adalah potential loss yang bisa terjadi di dalam perekonomian kita. Saya beri contoh Pak JK. Yang dimaksud dengan potential loss, misalkan apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali. Kalau itu kebocoran tentu juga tercermin di KPK atau kejaksaan. Apakah itu begitu besarnya itu termasuk karena mafia minyak, mafia daging, atau mafia bibit, atau mafia gula yang sebar di KPK, ataupun penyelesaiannya bagaimana menurut Anda? Apapun yang namanya mafia, mafia hukum, mafia minyak, mafia apapun,
adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada penegak hukum, KPK akan bertindak untuk itu. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah mengapa kita mengimpor minyak, Pak JK kan bagian dari pemerintahan KIP 1, tahu mengapa kita mengimpor minyak. Bahkan angka psikologis 1 juta barrel turun ke angka 900.000 justru di zaman Pak JK, 12% declining. Pemerintah sekarang Pak SBY menahan declining tersebut pada angka 3-5%. Memang menurun, secara natural itu terjadi. Oleh sebab itu mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan. Akan tetapi apabila ada tindak kejahatan, maka KPK, polisi, kejaksaan akan turun tangan melakukan tindakan hal seperti itu. Saya setuju, Pak.